nggak ada yang tahu profesi Bu Retno sebelum pulang ke kampung ini? Bu Retno itu profesinya adalah seorang germo. Ada apa? Sekolah nggak mau terima aku. Kenapa? Persyaratannya kurang? Mereka tahu aku anak germo. Mama mau ikut pengajian di rumah Pak Lurah. Kalau mau makan, Mama harus siapin makanan. Mama pamit, Pak. Surat cerai akan saya urus secepatnya. Kalau boleh, saya minta satu hal. Tolong Papa terus maju untuk mempromosikan kenaikan jabatan itu. Karena itu membuat saya dan juga anak-anak turut merasa bangga. Ya, Pak. Saya belum terpikir apa yang harus saya lakukan ke depan nanti. Sampai saat ini belum terpikir sama sekali. Setidaknya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan. Saya rasa itu bukan urusanmu lagi. Tidak ada salahnya kan kalau saya memberikan usulan yang baik. Jaga kesehatan Papa. Dan untuk sementara waktu saya titip anak-anak sambil menunggu keputusan pengadilan mengenai perwalian mereka. Kalau Papa ingin tahu isi hati Mama, sungguh sejak kita saling kenal dan kemudian menikah, Mama sangat mencintai Papa. Sekalipun waktu terus berjalan dan begitu banyak masalah yang kita hadapi silih berganti, tapi cinta Mama kepada Papa nggak pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, Pak. Dan saya tidak pernah berbohong untuk isi hati saya yang satu itu. Bahkan, kemanapun Mama akan pergi, cinta itu akan terus Mama bawa. Bisa Papa jelaskan pada saya, apa sebetulnya yang terjadi di rumah ini? Kamu tanyakan sama mama kamu, kenapa dia bicara soal cinta? Sementara dirinya, dia serahkan pada Pak Anwar. Hanya untuk urusan jabatan. Ini sangat tidak masuk akal. Sebaiknya Papa juga berkemas. Karena nggak adil kalau cuma Mama yang pergi meninggalkan rumah ini.
Kamu tidak usah ikut campur. Saya akan mencampuri masalah yang saya anggap tidak pada tempatnya. Anggap Mama benar punya hubungan dengan Pak Anwar. Tapi Papa nggak ngaca. Udah berapa kali Papa tidur dengan pelacur? Berapa perempuan yang Papa panggil untuk melayani Papa di kamar-kamar hotel? Iya, tapi semua itu Papa cuma iseng, nggak sungguh-sungguh. Papa pikir Mama sungguh-sungguh. Dia lakukan itu semata-mata untuk menaikkan promosi jabatan Papa. Sudah pasti. Karena kerjanya Papa di kantor sangat kacau. Sangat buruk. Mama korbankan dirinya untuk Papa. Karena dia mencintai Papa. Karena dia ingin menutupi kacaunya kerja Papa di mata Pak Anwar. Papa menyalahkan Mama. Tapi Papa nggak ngaca apa yang sudah Papa lakukan selama ini. Kelakuan Papa sesungguhnya benar-benar membuat saya ingin muntah. Papa nggak adil. Papa egois. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Retno, Ada apa ini? Bu Retno, ada masalah yang perlu kita bicarakan. Tapi rasanya jangan di sini. Ayo kita masuk ke dalam. Pak, langsung aja. Ada apa? Terus terang, saat ini warga sedang resah, Bu Retno. Saya tidak tahu berita sebenarnya. Tapi saat ini sedang beredar berita bahwa Bu Retno ini seorang germo. Lalu? Namanya juga desas-desus, Bu Retno. Saya tidak tahu bagaimana saya harus bersikap. Kalau memang saya tidak tahu persis berita yang sesungguhnya. Saya memang seorang germo. Itu kan? Itu kan yang ditanyakan sama Papa. Berita itu benar. Saya memang pernah menjalani kehidupan sebagai seorang germo. Tapi kehidupan itu sudah saya tinggalkan. Saya kembali ke sini karena saya ingin menjalani kehidupan di jalan yang benar. Sekarang Pak Lurah sudah tahu masalahnya. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, walaupun saya ini seorang lurah, ini menyangkut beberapa hal. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tapi jangan khawatir, Bu Retno. Besok saya akan bicara kepada warga. Saya tunggu hasilnya. Tapi satu hal yang harus Pak Lurah ingat. Saya kembali ke sini. Ke tanah kelahiran saya. Untuk menjalani kehidupan yang baru, Pak. Jadi apa yang diomongi sama orang-orang itu, saya nggak peduli. Saya akan menjalankan kehidupan saya dengan kepala tegak. Saya merasa punya hak untuk itu. Selamat malam.
Kalian ini kenapa? Kenapa kalian melihat saya seperti melihat hantu? Saya memang pernah jadi gemuk. Terus kenapa? Itu yang membuat kalian takut. Takut tercemar. Saya kesini karena saya ingin kembali menjalani hidup yang benar. Apa itu salah? Nggak boleh itu, Bu. Apa harus selamanya saya menjadi gemuk? Kenapa kalian nggak bisa memaafkan saya? Sampai anak saya nggak boleh sekolah di sini. Kalian sudah menutup pintu maaf kalian rupanya. Sementara kalian tahu Tuhan Maha Pemaaf. Saya nggak peduli dengan omongan kalian. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu niat saya untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan tahu isi hati saya. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menilai saya. Mahal amat. Beli aja sama Bu Retno. Enggak ah, Bu Retno mah germo. Oh iya. Apelnya manis. Tapi kok aneh. Dagangan Bu Retno kok tidak begitu laku. Tapi coba lihat, kamu lihat ke belakang sana. Jadi gimana caranya supaya dagangan Bu Retno ini bisa laku, banyak pembeli yang datang? Iklan di TV aja kali, Bos. Maksud kamu diiklankan di TV? Iya, gitu. Karena sekarang mereka sudah tahu bahwa saya pernah menjalani kehidupan sebagai seorang gemuk. Mudah-mudahan itu membuat Pak Jaya puas. Puas mempermainkan hidup saya, puas mempermainkan dan menghancurkan masa depan anak saya. Lalu apa lagi, Pak Jaya? Apa lagi? Hah? Penderitaan macam apa lagi yang ingin Pak Jaya bebankan pada saya? Hayo, saya nggak takut. Bu Retno, justru saya kemari ingin menolong Bu Retno. Saya pikir tidak ada pekerjaan lain yang cocok buat Bu Retno selain jadi gemuk. Kalau Pak Jaya masih berharap saya akan kembali ke Jakarta untuk mengelola rumah pelacuran itu, Pak Jaya udah tahu jawaban saya. Pergi dari sini. Baik, Bu Retno. Saya akan pergi. Tapi kalau Bu Retno berubah pikiran, temui saya. Tidak akan pernah terjadi. Jangan buru-buru mengucapkan kata seperti itu. Karena baik saya maupun dia dan juga Bu Retno belum tentu tahu bagaimana nasibnya besok atau lusa. Oh. Satu untuk apel, dan ini buat pisang yang dimakan oleh anak buah saya. Sisanya boleh Bu Retno ambil. Siapa tahu buat ongkos untuk ke Jakarta.
jangan marah gitu dong. Please. Ya? Nama kamu siapa sih? Kok diem aja sih, semua amat? Iya, nama aku Bunga. Nama kamu siapa? Halo, nama kamu siapa sih? Aduh, tunggu dong, namanya siapa? Aduh, ih. Banget sih ganteng-ganteng. Mas, bangun mas, aduh gimana nih, mas bangun mas, aduh mas, saya nggak sengaja mas bangun mas, saya cuma bercanda, mas. Ih, kenapa sih ngerjain gue, ih sebel ya. Mas tunggu. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini, Ma. Mereka tuh nggak mau nerima kita. Kita udah dikucilin kayak kita narapidana, tau nggak? Dalam hidup ini, setiap pilihan selalu membawa resikonya, gadis. Kita sudah memilih untuk tinggal di sini, untuk memulai kehidupan yang baru. Kita harus berani menanggung resikonya. Kalau boleh, aku mau ke Jakarta. Buat apa? Mau cari kerja. Zaman sekarang, gadis, nggak gampang cari kerjaan. Iya, aku tahu. Tapi aku pengen coba. Daripada kita cuma duduk di sini, cuma termenung-menung aja nggak bisa ngelakuin apa-apa, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, silakan Pak, masuk. Iya, makasih. Silakan. Begini, Bu Retno. Saya datang mewakili warga yang belakangan ini sangat resah. Semenjak kedatangan Bu Retno di desa ini, banyak kejadian yang aneh-aneh. Misalnya, hama makan tanaman, panen jadi gagal. Kalau itu masalahnya, Pak Lurah, Bapak salah alamat mendatangi saya. Lebih baik Bapak ke kantor pertanian untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi warga sangat mendesak. Ini ada hubungannya semenjak Bu Retno ada di kampung ini. Anggapan macam apa itu? Konyol sekali. Nggak masuk akal. Tapi baik, anggap saja kedatangan saya ke sini. Tanaman diserang hama dan akhirnya gagal panen. Terus, apa yang bisa saya lakukan? Nggak ada cara lain, Bu Retno. Warga mendesak agar Bu Retno, maksud saya, warga meminta agar Bu Retno segera meninggalkan desa ini. Enggak. Rumah warisan orang tua saya ini adalah rumah saya. Saya bisa membuktikan hak pemilikan atas tanah dan rumah ini. Jadi Pak Lurah maupun warga desa atau siapapun tidak punya hak untuk melarang saya tinggal di sini. Di rumah saya sendiri. Mau dibawa ke pengadilan? Silakan, saya siap, Pak Denny. Bu Retno, saya datang kemari mau menyelesaikan masalah secara baik-baik. Baik-baik bagaimana, Pak Lurah? Bapak mengusir saya. Bagaimana Bapak bisa mengatakan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik? Saya heran, kenapa tidak ada satu orang pun yang berpikir baik tentang saya? Kenapa? Karena saya pernah menjadi germo. Begitu?
Bu Retno, Pak, kalaupun saya salah karena saya pernah jadi germo, itu bukan hak Bapak atau warga desa untuk menghukum saya. Biarkan itu menjadi tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, Pak. Pintu sudah terbuka, silakan keluar. Bu Retno, memang persoalan ini agak pelik. Pak, jangan bikin saya semakin marah. Saya juga punya perasaan, Pak. Bilang sama semua orang di sini, saya tidak akan pergi dari sini. Tidak ada satu orang pun yang punya hak mengusir saya dari tanah dan rumah saya sendiri. Keluar! Baik, kalau begitu, saya permisi. Selamat siang. Ayo. Kamu masih ingin cari kerja ke Jakarta? Aku cuma akan pergi kalau Mama ngizinin. Kelihatannya keadaan di sini akan semakin sulit. Mereka mengusir kita, gadis. Dan Mama yakin, mereka tidak akan tinggal diam sampai mereka berhasil memaksa kita keluar dari sini. Sini sebentar. Hanya ini yang Mama punya. Hasil menyisihkan uang sedikit demi sedikit, tapi akhirnya bisa terkumpul dengan jumlah yang agak lumayan. Ini kamu ambil buat kamu. Pakailah sebagai bekal kamu selama kamu mencari kerja di Jakarta. Ya. Terus kalau aku ke Jakarta, Mama di sini gimana? Kamu jangan mikirin Mama terus. Mikirin diri kamu sendiri. Masa depan kamu. Cita-cita kamu. Ya. Mama hanya bisa bantu dengan doa, gadis. Mama sendiri juga belum tahu apa yang harus Mama lakukan di sini. Tapi percayalah, Mama akan baik-baik aja. Jadi kamu pergilah ke Jakarta. Carilah pekerjaan yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Dan Mama minta maaf, Mama nggak bisa bantu kamu lebih banyak lagi. Karena memang hanya itu yang Mama punya. Ya? Kamu udah besar sekarang, gadis. Kamu udah cukup banyak belajar dari perjalanan hidup yang kamu jalani selama ini. Kamu udah tahu hidup ini susah. Kamu harus kuat dan tabah, karena hanya itu yang bisa bikin kamu kuat menghadapi kehidupan. Ya. Selamat siang, Bapakku sayang. Papa lagi sibuk ya? Ah, biasa-biasa saja. Wah, rambut warnanya baru lagi nih. Ya iya dong, Pak. Namanya juga anak muda. Kamu kelihatannya senang sekali hari ini. Anak Papa ini kan sedang jatuh cinta. Oh ya? Serius nih? Ya iya dong, Pak. Serius. Siapa laki-laki yang sangat beruntung itu? Ada deh. Yang jelas orangnya
cakep, pinter, terus romantis banget. Ya. Pokoknya nanti Bunga kenalin deh ke Papa. Ya, Papa tunggu ya. Menurut Pak Harun, uangnya sudah ditransfer, Bu. Oh ya, kalau gitu nanti saya konfirmasikan langsung dengan Pak Harun. Terima kasih, Bu. Di mana ruangannya Pak Anwar? Adik siapa ya? Vivian. Bilang saya anaknya Ibu Suri. Halo. Halo, Pak. Ini ada anaknya Ibu Suri ingin ketemu Bapak. Suruh dia ke ruangan saya. Baik, Pak. Apa ada tamu nih? Ya udah deh, Bunga juga nggak mau gangguin Papa kerja. Oh ya, Pak. Handphone Bunga kayaknya udah ketinggalan zaman deh, Pak. Buang. Beli yang baru. Ih, Papa. Kenapa nggak punya duit? Nanti Bapak transfer. Beneran, Pak? Kamu nggak percaya? Bapak telepon sekarang nih. Bapak transfer ya. Berapa kamu mau? Berapa ya? Serah Papa deh. Ya. Tapi beneran ya, Pak ya? Iya. Asik, Papa tuh baik banget. Ya udah deh, Bunga mau pergi. Oke. Ya. Muah. Dah, Papa. Ah ya, Pak. Mudah-mudahan musiknya bikin Papa tambah semangat kerja ya. Ya. Dadah, Papa. Muah. Muah. Saya Vivian, anak Ibu Suri. Mari, silakan masuk. Duduk. Ada keperluan apa mencari saya? Sampai sejauh mana hubungan Pak Anwar dengan mama saya? Maksudnya apa ini? Pak Anwar tentu sudah tahu maksud saya. Orang tua saya bertengkar hebat. Papa mengusir mama gara-gara Pak Anwar. Saya cuma pengen tahu persoalan yang terjadi pada orang tua saya. Dan saya ingin tahu sampai sejauh mana hubungan Pak Anwar dengan mama saya. Pak Anwar sudah tidur dengan mama saya. Begini. Saya mengagumi Ibu Suri. Dia seorang wanita yang cantik, pintar, sangat sopan, dan hatinya lembut. Yang Pak Anwar katakan benar-benar tulus atau sekedar rayuan buaya? Saya mencintai Ibu Suri, mama kamu. Kata-kata itu nggak ada artinya sebelum dibuktikan dengan tindakan. Kalau Pak Anwar tulus mencintai mama saya, tentu Pak Anwar nggak ingin mama menderita. Tapi Bapak akan berusaha membuat mama saya bahagia. Sekarang coba kamu katakan sama saya, apa yang harus saya perbuat untuk membahagiakan mama kamu? Pak Anwar sudah tahu apa yang harus Bapak lakukan. Saya ingin melihat mama saya bahagia. Ya. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun membuat mama saya menderita. Bagus. Terima kasih, Pak. Siap. Ketemu lagi. Mari, Pak. Ya. Vivian? Ngapain kamu kesini? Hah? Menemui Pak Anwar. Ada apa?
ada 2 orang laki-laki mengaku mencintai Mama. Saya cuma pengen tahu siapa yang sungguh-sungguh mencintai Mama. Papa atau Pak Anwar? Yang saya khawatirkan, dua-duanya sama bejatnya. Pak, Ya. Bapak dipanggil Pak Anwar, disuruh ke ruangannya. Oh ya. Selamat siang, Pak Anwar. Selamat siang. Silakan masuk. Saya sudah dengar dari Vivian pertengkaran Pak Johan dengan Ibu Suri. Ini urusan rumah tangga saya. Pak Anwar nggak usah ikut campur. Masalahnya pertengkaran antara Pak Johan dengan Ibu Suri itu menyangkut pribadi saya. Terus terang saya mengakui bahwa saya mencintai istri Pak Johan. Pasti Pak Anwar akan gembira kalau tahu saya akan segera menceraikan istri saya. Karena Pak Anwar bisa menikahi bekas istri saya. Meskipun besar sekali keinginan saya untuk menikahi Ibu Suri, tapi saya tahu diri. Saya tidak akan pernah bisa menikahi dia. Bukan karena dia istri Pak Johan, tapi karena dia sangat mencintai Pak Johan. Bahkan dia rela melakukan apa saja demi Pak Johan. Ya, termasuk menyerahkan dirinya pada Pak Anwar, kan? Dia memang betul menyerahkan dirinya pada saya. Tapi tidak cintanya. Itu membuktikan betapa besar cinta dia terhadap Pak Johan. Saya tidak bisa menipu perasaan saya sendiri, Pak Anwar. Saya juga tidak bisa melihat istri saya digandeng laki-laki lain. Apapun alasan. Saya minta Pak Johan pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Saya akan ceraikan istri saya. Maaf Pak Anwar, masih banyak kerjaan. Selamat siang. Doain aku ya, Mah. Mudah-mudahan bisa cepat kerja dan bisa bantu Mama. Kamu jangan terlalu mikirin Mama. Kamu bisa mandiri aja, Mama udah senang, gadis. Aku pamit ya, Mah. Jaga diri kamu baik-baik. Kamu anak yang kuat, jangan gampang menyerah ya. Mama doain kamu selalu. Mas, lihat Roni nggak? Oh, si Roni. Dia lagi pergi keluar makan siang sama si Bunga.
Siapa Bunga? Pelanggan khususnya si Roni. Maksud saya, begitu deh. Tunggu di dalam saja ya. Nanti sebentar lagi juga dia balik. Ya. Vivian, Roni mana? Lagi keluar makan siang. Bagaimana keadaan rumah? Keadaan papa baik-baik saja? Saya sungguh nggak ngerti jalan pikiran Mama. Nggak seharusnya Mama pergi meninggalkan rumah. Kamu tahu apa yang sudah terjadi dengan mama? Ya, tentu saja saya tahu. Saya tahu semuanya. Termasuk kelakuan Papa yang bilangnya pergi dinas keluar kota. Tapi nyatanya cuma senang-senang di hotel sama pelacur. Tapi Mama nggak percaya. Bukannya mama nggak percaya. Lalu kenapa Mama pergi? Kalau saja Mama tahu kelakuan Papa. Mama tahu. Jadi, Mama tahu kelakuan Papa. Dan Mama diam saja waktu Papa mengusir dan menyalahkan Mama. Kamu keliru. Mama pergi bukan karena itu. Mama pergi karena merasa sudah lama Papa tidak membutuhkan Mama lagi. Saya nggak ngerti. Satu ketika, kamu pasti akan mengerti. Baiklah. Sepertinya persoalan nggak sederhana yang saya pikirkan. Sebetulnya saya ingin bicara mengenai persoalan ini pada Mas Roni. Rencana perceraian Papa dan Mama. Tapi saya rasa Mama lebih tahu bagaimana menjelaskan pada Mas Roni. Saya pergi dulu, Ma. Vivian, titip salam buat Papa. Nanti kalau Roni datang, bilang aja tadi ada yang nyariin. Nah itu dia udah datang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.